Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, saya diminta untuk menyampaikan tema jihad dengan harta. Jihad ini sekarang, kata-kata ini akhir-akhir ini sering kita mendengar, tapi konotasinya menakutkan. Ada misalnya ada orang lagi berjamaah di masjid, tiba-tiba ada bom bunuh diri. Atau lagi berbelanja di pasar, di tengah orang banyak, tiba-tiba ada yang melakukan bom bunuh diri. Jadi seolah-olah jihad ini sekarang kata-katanya menakutkan. Kaum muslimin rahimakumullah, apa sebenarnya makna jihad itu? Dalam agama kita, jihad ini bisa dikatakan al-qital atau perang dalam arti yang sempit. Kalau suasananya berperang, itu maknanya perang melawan musuh. Misalnya Rusia dengan Ukraina yang sekarang sedang bertempur. Ya, jadi ketika ada orang Islam, kita panjenengan semua berperang, maka jihad dalam arti ini tentu jihadnya adalah berperang dengan musuh. Tetapi jika dalam suasana damai seperti kita sekarang ini, tidak ada perang dan sebagainya, maka jihad itu artinya jihad melawan kebodohan atau perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan, perang melawan kezaliman, atau perang yang kita kenal dengan perang melawan hawa nafsu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perang melawan hawa nafsu itu lebih berat ketimbang perang berhadapan dengan musuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, kata-kata jihad dalam agama kita memang merupakan amalan yang tertinggi. Suatu saat Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" "Ya Rasul, apakah Islam itu?" Lalu Nabi menjawab, "Ayyaslima lillahi qalbak wa ayyaslimal muslimuna min lisanika wa yadika." Orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan hatinya hanya kepada Allah dan dia menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi itu orang Islam. Maka kenapa kalau panjenengan itu diwajibkan berpuasa? Salah satunya adalah untuk menjaga agar lidah kita ini tidak berbicara, tidak ngomong perkataan-perkataan yang boleh jadi itu bisa menyakitkan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu sahabat itu tanya lagi, "Apakah Islam sing paling apik itu ya Rasul? Ayul Islam afdal?" Islam yang paling baik itu apa ya Rasul? Nabi menjawab, Islam yang paling baik itu adalah iman. Lalu apakah iman yang paling baik? Lalu dijawab oleh Rasul, al-hijrah.
yaitu hijrah. Mal hijrah ya Rasul. Apa itu hijrah? Hijrah itu kata Nabi antah jurasu, engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dengan puasa kulo panjenengan sebenarnya diharapkan oleh Allah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu sahabat itu tanya lagi, ayul hijrah afdal ya Rasul? Apakah hijrah sing paling api itu apa? Atau amalan apa sing lebih baik ketimbang hijrah? Nabi menjawab, yaitu al-jihad, yaitu jihad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jadi jihad dalam arti yang luas, ya jihad melawan hawa nafsu, jihad memerangi kemiskinan. Apalagi sekarang mungkin banyak orang yang pada saat pandemi ini ada usahanya bangkrut. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha catering. Selama pandemi itu saya makan besi, Pak. Kok makan besi? Iya, mobil saya jual, rumah saya jual, ya, dan sebagainya. Ada seorang mubalik, nun sewu, seorang dai, ya, seorang dai yang biasanya dia ceramah kemana-mana, nun sewu, dia mendapatkan sekedar bantuan untuk dia. Selama pandemi dia tidak pernah berceramah, tidak pernah kemana-mana, akhirnya juga untuk makan pun dia sangat kekurangan. Jadi orang-orang seperti ini yang harus kita bantu. Maka ciri orang yang beriman itu, nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, kalau dalam agama, dalam ajaran kita itu, Allah itu ada menyebut yang namanya Islam, ada iman. Kalau Allah hanya menyebut iman, itu artinya ada makna di situ Islam. Misalnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, aku wajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Allah hanya mewajibkan ini orang yang beriman. Lalu bagaimana orang Islam? Ya, kata-katanya tidak ada di sini Islam. Maka dalam kata ini, kalau Allah memanggil dengan kata iman, itu termasuk Islam. Maka syaratnya orang yang wajib puasa itu siapa? Orang yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Selain Islam tidak wajib berpuasa. Misalnya orang Kristen, ya, wajib gak dia puasa? Tidak wajib. Orang Cina misalnya yang tidak beragama Islam, wajib gak dia puasa? Tidak wajib. Tetapi jarang, ya, ada orang Islam tapi nggak puasa karena dia nggak kuat, ya. Makanya istilah gojekan itu di video itu, kalau orang Muhammadiyah puasanya tanggal 2, orang NU tanggal 3. Kalau Islam KTP langsung buka puasa katanya. Ya. Langsung lebaran. Ya. Karena tidak semua orang Islam nyuwun sewu kuat berpuasa. Gini boten? Coba aja lihat nanti di jalan siang-siang, warung-warung mungkin ramai, apalagi ya ada mie ayam, mie ayam lewat mini misalnya, wah laris itu. Nah, kita juga nggak tahu di situ orang Islam apa enggak, ya, nggak tahu, ya. Nah, yang wajib puasa itu orang beriman, tapi di situ syaratnya orang Islam. Itu kata-kata dalam agama, dalam Quran. Tapi ketika Allah mengatakan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya ya nyun sewu, agama yang diakui sah di sisi Allah itu adalah Islam. Itu menyangkut orang beriman.
Lalu bagaimana ketika ada dalam Quran, dalam ayat Quran misalnya, ketika Allah membicarakan orang beriman, tapi dia membedakan dengan kata Islam. Misalnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayatnya 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu mengatakan, kami beriman ya Rasul, kami iman. Qul lam tu'minu. Katakan hai Muhammad, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Ya, belum tentu orang beriman itu menjadi orang Islam itu menjadi iman, belum tentu. Nah, maka disebut oleh Allah di sini, qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Karena kamu baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, jamaah. Lalu ayat berikutnya Allah menerangkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan tidak ragu. Itu orang beriman. Wajahadu bi amwalihim, dan dia berjihad dengan hartanya. Nah, ciri orang beriman tuh dia mau berjihad, tapi dengan apa? Yang pertama dengan harta dulu, belum dengan jiwa. Didahulukan harta. Ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Mereka berjihad dengan hartanya, baru dengan jiwanya. Ya, dengan demikian para bapak, para ibu, jamaah, maka jihad dengan harta itu sebenarnya merupakan tanda bahwa kulo panjenengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk puasa. Ya, kita berpuasa itu termasuk tanda bahwa kita beriman kepada Allah. Maka di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kula panjenengan selama ibadah Ramadan tahun ini bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.